hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kasih sayangnya kita semua masih berkumpul di studio ini dalam acara Mimbar Agama Islam bersama saya Dina Rahman. Tak lupa salam serta sholawat selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua yang berkumpul di studio ini maupun di luar studio akan dikumpulkan nanti di yaumil akhir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam, akhirnya hari ini bertemu lagi dengan saya Dina Rahman. Tentunya tidak hanya Dina yang akan menemani pemirsa Mimbar Agama Islam selama kurang lebih 1 jam ke depan, tetapi telah hadir bersama Dina di studio seperti biasa ya, Ustazah Dr. Anda Ening Murtiningsih MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah senang ya kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Sehat selalu, senyumnya tuh selalu. Insya Allah ya. Memasuki bulan Zulhijjah. Bunda, amin. Dan pemirsa, tidak hanya Ustazah Dr. Anda Ening, tapi juga bersama Dina di studio kali ini telah hadir Majelis Taklim Kemala Kota Kupang, bunda-bunda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, manis-manis semua senyumnya ya. Kompor di rumah udah dimatikan ya sebelum ke studio, insya Allah. Dan pemirsa, sebelum kita memulai Mimbar Agama Islam, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 263 oleh Bunda Saidah Saleh dan Bunda Intan BM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Wallahu ghaniyun halim. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Maha melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dalam menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Menyantun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Masya Allah, bunda-bundanya manis-manis sekali hari ini pemirsa. Dan pemirsa Mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tahu bahwa sedekah adalah amal ibadah yang besar pahalanya. Dan tidak hanya itu, keberadaannya juga bukan hanya tentang keterkaitan penghambaan kita kepada Sang Kholik, tetapi lebih dari itu tentang sikap solidaritas kita sebagai sesama manusia. Dan tema kita hari ini di hari Jumat yang amat mulia ini yaitu jangan takut miskin karena bersedekah. Bagaimana Ustazah, hari ini temanya menarik ya? Ya, apalagi memasuki bulan Zulhijjah ini tentunya banyak keutamaan. Amin. Apalagi tentang bersedekah. Ya. Silakan Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim Kemala. Ya, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Adinda yang cantik jelita. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk berbincang kaitan dengan sedekah. Apalagi di bulan Zulhijjah ini luar biasa karena bulan di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunjukkan seberapa besar sedekah kita dengan keikhlasan berkurban nantinya. Dan mudah-mudahan kita di sini terhimpun di antara orang-orang yang bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Majelis ibu-ibu majelis taklim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sedekah itu berasal dari kalimat siddiq yang artinya benar. Hanya orang yang benar yang bisa melaksanakan sedekah. Arti benar di sini adalah punya kekuatan iman yang murni, punya keyakinan yang penuh bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Jadi sesungguhnya orang yang bersedekah meyakini secara pasti dengan kebenaran seutuhnya bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik Allah dan pasti suatu ketika Allah akan menghisab, mempertanyakan pertanggungjawaban atas apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka seandainya kita sebagai orang yang benar-benar meyakini bahwa Islam itu adalah semua yang ada di muka bumi milik Allah, maka tidak ada kata dan kalimat ketika kita harus mengeluarkan sesuatu yang kita cintai dengan tulus ikhlas, maka disitulah kita termasuk orang-orang yang siddiq atau benar, artinya sedekah. Berbicara tentang sedekah sesungguhnya tidak hanya berdasarkan mal atau harta. Banyak hal kaitan dengan sedekah, bahkan di dalam Al-Quran ayat yang menyangkut tentang sedekah itu ada 82 ayat, tetapi di situ rata-rata dikaitkan dengan zakat. Yang kaitan dengan sedekah itu hanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masyakin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa kita harus bersedekah? Sekali lagi bahwa semua yang ada di muka bumi, baik udara, oksigen, apalagi harta yang dititipkan kepada kita, milik Allah, dan suatu ketika Allah akan menghisab. Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita sekalian, apalagi harta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam hadis dikatakan seluruh ruas buku dalam tubuh kita ada 360 ruas buku dianjurkan sebagai wujud syukur kepada Allah untuk bersedekah. Ya, ruas jari-jari kita itu dianjurkan kata Rasulullah untuk melaksanakan sedekah setiap hari. Nah, apabila kita tidak punya harta untuk disedekahkan, maka boleh digantikan dengan sholat 2 rakaat dinamakan sholat duha. Sehingga orang awam mengatakan kalau ingin banyak rezeki maka sholat duha. Orang yang suka sholat duha dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Sesungguhnya maknanya orang yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat setiap pagi itu menggantikan kewajiban seluruh ruas buku untuk menyalurkan sedekah sebagai wujud syukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Nah, itu kaitan dengan sedekah. Nah, sekarang apa sih hikmah dari sedekah? Terlalu banyak, ya. Sedekah itu terlalu banyak, diantaranya tadi 3 ayat. Nah, untuk itu maka jangan pernah merasakan
ketika kita mengeluarkan uang itu menjadi beban, atau ketika kita memberi itu menjadi beban, karena apa? Itu milik Allah. Kita ini hanya diamanahi untuk menjaga milik Allah. Satu, apabila Allah titipkan harta di antara kita, kata Allah, hakul lisya'ilina wal mahrum. Jadi Allah menitipkan di antara harta yang dititipkan kepada kita, baik besar maupun kecil, ada hak fakir miskin. Baik fakir miskin itu dengan berani meminta ketika dia lapar, maupun fakir miskin karena untuk menjaga marwahnya dia berdiam diri. Tetapi mereka punya hak di dalam tubuh kita dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena tadi kata Allah, hakul lisya'ilin wal mahrum. Ada hak fakir miskin yang wajib kita keluarkan untuk menjaga kebersihan kita, untuk menjaga keberkahan harta kita, karena Allah titipkan itu. Dan itu juga sebagai penguji kepada kita, apakah kita ini termasuk orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang sidik tadi. Dan mudah-mudahan kita semua terhimpun di dalam kategori yang ketiga, yaitu sidik, meyakini kebenaran bahwa semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, dan ada titipan yang Allah harus keluarkan kepada kita, kepada fakir miskin yang berhak, dan disitulah kemudian kita benar melaksanakan amanah Allah. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih keutamaan daripada kita bersedekah? Keutamaan yang pertama, setiap orang yang mengeluarkan sedekah pasti Allah ganti. Ya, di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, ma'anfaqu min sai'in. Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya, begitu ya. Kemudian di situ fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Jadi barang siapa yang mengeluarkan infak, sedekah di jalan Allah, Allah pasti ganti. Dan gantinya dilipat gandakan. Berkaitan dengan wa may yattaqillaha mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kata Allah, kalau engkau dekat, kalau engkau takwa, kalau engkau benar, termasuk bersedekah, kata Allah, aku akan datangkan bala bantuan dari yang tidak pernah engkau duga, aku akan berikan rezeki yang tidak akan pernah engkau kira. Dan mungkin ibu-ibu sekalian pernah suatu ketika kita sulit sekali, ya Allah ini bagaimana, besok saya harus begini, tiba-tiba Allah buka. Tiba-tiba entah dari mana, entah orang yang sudah lama punya hutang, tiba-tiba ingat, bunda ini mau bayar hutang. Atau tiba-tiba bunda titip ini untuk mu'alaf atau untuk apa. Jadi pintu itu betul-betul Allah buka. Maka demi Allah, jangan pernah takut akan miskin ketika kita akan memberi. Saya yakin di Nusa Tenggara Timur itu terlalu banyak ladang amal untuk kita bersedekah. Karena di rumah-rumah kita ini banyak keluarga, banyak ponakan, banyak saudara, banyak titipan-titipan yang insya Allah itu atas izin Allah digerakkan ke dalam rumah kita. Apa yang harus kita laksanakan? Buka hati, tenangkan jiwa, luruskan niat bahwa ini amanah Allah yang menjadi ladang amal kita untuk bersedekah. Yang pertama ya, jadi pasti sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dibalas ya, yang pertama pasti dibalas oleh Allah dan balasannya berlipat. Kemudian yang kedua pasti diberikan pahala yang besar, tadi masalul ladzina yunfikuna fi amwalihim dan lain sebagainya, ayat yang dibacakan oleh qari tadi. Nah, di situ kata Allah, orang yang berinfak atau memberi bersedekah di jalan Allah itu ibarat menanam satu butir benih, kemudian tumbuh 7 ranting. Dari ranting itu beratus-ratus cabang, di mana cabang-cabang itu berbuah ranum, manis, dan itu akan Allah berikan di dunia maupun di akhirat nanti. Maka yakinlah orang yang bersedekah itu tidak akan pernah miskin. Orang yang bersedekah karena Allah tidak akan pernah diuji dengan penyakit. Orang yang bersedekah karena Allah tidak akan pernah ditimpa bala. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Maka sekali lagi, jangan pernah takut miskin ketika kita akan bersedekah. Maksudnya kita berbalik pikir. Justru harta yang disedekahkan oleh kita itu benar-benar milik kita. Karena kelak di yaumil mahsyar dia akan menjadi syafaat bagi kita. Bahkan kata Allah, naungan seorang mukmin itu di yaumil kiamah adalah sedekah. Bahkan ada hadis yang cukup
cukup populer, cukup populer, idza matabnu adam in qata amalhu illa min syulas. Hanya 3 hal setiap manusia itu ketika meninggal yang bisa dibawa. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah. Jadi bukan ditanya sholatnya, bukan ditanya puasanya yang pertama kali dibawa ketika di alam kubur. Bahkan ketika seorang jenazah konon kabarnya apabila dikubur kemudian dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dalam 1 detik, dia hanya meminta izinkan hamba untuk bersedekah. Maka untuk itu ibu-ibu sekalian, mari saya yakin kita sudah bersedekah semua, tetapi mungkin ke depan sedekahnya harus mulai menggunakan ilmu. Artinya sedekah yang baik itu seperti apa, dari niatnya, dari apa yang disedekahkannya, kemudian manfaat dari sedekah itu seperti apa, dan ekses. Ya, ekses dari sedekah itu boleh kita melihat bismillah ya Allah, bahkan kalau perlu ketika kita punya hajat diawali dengan sedekah. Ketika kita punya masalah diawali dengan sedekah. Mari kita jadikan sedekah itu pembuka apapun yang kita inginkan sebagai pemudah Allah memberikan hajat kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi pasti Allah ganjar. Yang kedua pasti dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah hartanya pasti berkah. Ya, yamhaqullah riba wa yurbis sedekah. Allah mengharamkan, menggugurkan, menghancurkan riba, tetapi menyuburkan sedekah. Jadi yakin dan pasti orang yang bersedekah itu tidak akan kena bala, insya Allah. Tidak akan. Kalaupun misalnya ada suatu sandungan, pasti Allah menguji ketakwaan kita, pasti Allah menguji ketaatan kita. Tetapi di dalam Al-Quran Allah berjanji bahwa sedekah itu akan menghalau segala sesuatu kesulitan dalam kita, gitu ya. Jadi Allahu yassir wala tu'asyir. Apabila kita selalu memberikan kemudahan kepada manusia, Allah akan mudahkan urusan kita. Dan saya sudah mengalami itu, dan kita semua saya yakin sudah mengalami itu ya. Jadi dilipat gandakan, kemudian tadi diberkahi rezekinya, tidak pernah kena sandungan. Cuman ya intinya sekali lagi, ketika kita bersedekah ada syaratnya ibu-ibu sekalian. Yang pertama niat. Niat karena Allah semata, dan itu pasti Allah akan ganjar. Yang kedua, kalau bisa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Apalagi kalau curut. Kalau perempuan biasanya mohon maaf mulutnya lebih nyaring dibandingkan dengan laki-laki. Insya Allah kalau ibu-ibu di sini solehah semua, jadi sedekahnya diam-diam begitu ya. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak boleh disebut-sebut, apalagi sampai melukai orang yang kita beri. Terkadang seemosi-emosinya manusia berusaha untuk sedekah itu tidak boleh diungkit. Jangan, oh iya lu sekarang sudah kaya begini-begini dulu, tidak usah. Karena pada saat itu diungkit, hilang semua pahala. Ya. Kemudian yang keempat, usahakan ketika sedekah itu sama seperti ketika kita mencari rezeki, naudzubillah susahnya. Pagi pontang-panting, kadang-kala malam tidak tidur. Ketika kemudian kita menjadi rezeki dan kita makan, ketika kita buang, kita menyesal tidak? Tidak kan? Kita makan, cari beras, cari daging, cari buah yang mahal, kita makan, itu sulit untuk mendapatkan buah, dan tapi ketika kita buang tidak ingat apa-apa, bahkan mungkin menengok pun tidak. Kalau bisa kita bersedekah itu seperti itu. Jadi kita mau memberinya susah, jadi ketika kita memberi lupakan semua, lupakan bahwa kita pernah memberi kepada siapapun, biar Allah yang tahu. Nah, kemudian berikutnya, usahakan sedekah itu dari yang thayyib, halalan thayyibah. Ya, jadi Allah hanya menerima segala sesuatu pemberian apabila sumbernya halal dan baik. Ya, halal saja tidak cukup kalau tidak baik, baik saja tidak cukup kalau tidak halal, maka jadi halalan thayyiban. Ya, dan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya ibu-ibu sekalian, sedekah akan menjadi syafaat.
kelak di yaumil mahsyar. Dia akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, dan nanti akan menolong kita. Bahkan menurut riwayat kitab yang saya baca bahwa pintu surga itu ada 8. Salah satunya adalah pintu sedekah. Jadi orang yang ahli sedekah, kata Allah kelak di yaumil akhirat masuk pintu surganya melalui babus sedekah. Nah, kalau kita mencari orang sholat khusyuk, sholatnya kita tidak dapat karena mungkin lebih banyak orang yang khusyuk, kita bisa cari mungkin dengan sedekah. Karena jarang orang yang bersedekah, maka mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah sehingga kita nanti masuk surganya melalui babus sedekah. Begitu ya, Ibu sekalian. Itu barangkali ada yang mau bertanya atau apa? Sudah pasti, Ustazah. Barangkali itu sebagai pengantar. Saya serahkan ke adik. Iya, pasti bunda-bunda di sini juga ingin bertanya berbagi mungkin contoh sederhananya aja ya, Bunda ya. Aduh, ini minyak goreng udah habis, tapi di satu sisi ada yang membutuhkan. Itu hal yang sangat sulit ya untuk mungkin ibu-ibu rumah tangga dengan minim ekonomi mungkin. Kita mau bersedekah tapi ini kebutuhan rumah yang pokok banget mungkin seperti itu. Tapi Dina kembalikan nih bunda-bunda semuanya. Ayo kita diskusi sama-sama dengan silahkan. Bunda Haja Ening yang ingin bertanya. Silakan berdiri Bunda. Pinjam ballpoint. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MT Kemala. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Rosmini Yunus. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Yang menjadi pertanyaan saya, jika orang kaya yang tidak mau bersedekah karena takut hartanya habis, bagaimana dalam pandangan Islam? Mohon penjelasan. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh jika seorang yang masih punya hutang dengan orang lain dan dia ingin bersedekah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Muhammad. Yang ingin saya tanyakan, Ustazah, ini bersedekah membutuhkan hati yang ikhlas dan tulus. Tapi dengan perjalanan waktu, yang kita beri sedekah menyakiti perasaan kita. Dan di saat itu mungkin kita manusia, kadang iman kita naik dan turun, kita mengungkitnya kembali. Pertanyaannya, apakah pahalanya itu hilang? Dan yang kedua, bagaimana kiat-kiatnya untuk mengatasinya itu? Terima kasih. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, nama saya Siti Sofia Arsa. Jika seorang anak yang bersedekah dengan uang jajannya, maka apakah pahalanya kembali ke orang tuanya? Mohon penjelasan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin masih ada lagi atau cukup di 3 penanya? Iya, cukup dulu. Baik. Mungkin ya. Lumayan padat. Barakallahu fikum. Silakan. Saya merasa ada teman. Karena seorang pembicara itu kalau ada yang bertanya berarti dia ada yang memperhatikan gitu. Alhamdulillah. Yang pertama, bagaimana dengan orang kaya yang tidak mau bersedekah karena takut hartanya habis? Ibu-ibu mungkin pernah kita mendengar riwayat Qarun, Fir'aun, yang hidupnya bergelimang harta tapi sangat kikir dan bakhil, dan itu ada di dalam Al-Qur'an disampaikan gitu ya. Bagaimana dengan orang kaya yang seperti itu kelak di yaumil mahsyar, ketika seluruh harta benda dilelehkan menjadi api, maka harta itu akan kembali melalap tubuh orang yang diberikan amanah. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Tetapi
kita yang menyaksikan punya kewajiban, 3 kali kewajiban untuk mengingatkan orang kaya tersebut, tentunya dengan cara yang arif, yang bijak gitu kan, untuk mengetuk hatinya agar kita berfastabiqul khairat, mengajak berlomba-lomba untuk berbuat baik. Jadi kita juga tidak boleh membiarkan orang zolim. Jadi orang yang kikir, bakhil dengan harta yang banyak itu dia zolim terhadap diri sendiri maupun zolim terhadap fakir miskin yang sudah Allah titipkan hartanya di dalam tubuhnya. Dan kelak di yaumil mahsyar tentunya Allah akan mintai pertanggungjawaban lebih keras dibandingkan dengan orang yang miskin ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus diutamakan, membayar hutang atau sedekah? Sedekah itu juga kewajiban diri sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beda antara hutang dengan sedekah. Kalau hutang itu wajib dibayar dan dilunasi. Kalau perlu segera, secepat mungkin, bahkan tidak boleh di dalam hati ada niat sedikit pun untuk tidak membayar hutang karena Allah akan tutup. Ya. Bahkan orang yang meninggal dalam berhutang, tanah juga tidak akan mau menerima. Bahkan dalam satu riwayat itu orang yang berhutang itu doanya belum sampai di yaumil mahsyar, artinya lauhil mahfud gitu, artinya tertahan dengan hutangnya. Nah, kemudian bagaimana dengan sedekah? Sedekah itu tidak mesti harta, ibu-ibu sekalian. Menjenguk orang yang sakit, mendoakan, sampai kemudian orang sakit itu merasa bahagia, dan qadarullah karena bahagia jengukan kita, dia kemudian bangkit sembuh, itu juga sedekah. Senyum dengan tulus tentunya, kemudian menyebabkan yang diajak senyum tuh hatinya merasa lega, alhamdulillah, dan dia senang, sedekah. Mengambil duri di jalan dengan tujuan, ya Allah, andai ini beling atau apa, andai ini diinjak oleh orang misalnya, kemudian celaka, kemudian saya ambil duhai Allah, saya bawa, itu juga sedekah. Bahkan itu mungkin jauh lebih mulia daripada orang memberi sedekah di hadapan orang banyak. Karena mengambil duri itu kan tidak diketahui oleh orang, dan tujuan pasti orang yang mengambil duri itu spontanitas dan tulus. Orang yang tulus itu yang kemudian Allah lihat titik sedekahnya. Begitu ya. Jadi sedekah itu bukan hanya, aduh saya ini ingin menjadi ahli sedekah sehingga masuk di pintu surganya, pintu babus sedekah misalnya. Tidak mesti harus harta. Ya, mendoakan orang sakit, menjenguk orang sakit ya. Kemudian menyiram pohon ibu-ibu sekalian, di pinggir rumah memberikan makan kucing. Tapi ingat, bismillahirrahmanirrahim, duhai Allah, hamba sisihkan bagian mereka. Bahkan mohon maaf ibu-ibu sekalian, ketika kita membuang tulang, ingat ada makhluk Allah yang lain yang makan kotoran, yang makan tulang, yang makan sampah. Maka ketika menyimpan itu bismillah, itu juga sedekah. Ada makhluk lain apa yang biasa makan tulang belulang, kotoran, jin dan setan. Tidak apa-apa. Jadi itu sedekah itu bukan hanya sekedar pemberian harta. Sedangkan hutang lain itu kewajiban diri yang kelak di yaumil mahsyar itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sedekah itu keikhlasan tubuh sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya pikiran dengan pikiran, yang punya kekuatan dengan kekuatan. Itu sedekah, gitu ya. Oke. Kemudian Ibu Maryam tadi, Ibu Rusmini, mudah-mudahan tidak puas. Ibu Maryam, butuh hati yang ikhlas ketika kita betul, dan ketika ada orang menyakiti kita. Bisa jadi Allah menguji kembali keimanan, kekuatan, karena setiap orang imannya turun naik. Nah, semakin tinggi iman seseorang akan semakin tinggi juga Allah mengujinya. Ibarat kelas 1 SD tidak mungkin diuji dengan soal kelas 1 SMP. Maka orang yang sudah berusaha ikhlas memberi, pasti setan akan terus hatinya, ayo bikin seperti itu. Maka bagaimana kiatnya? Sekali lagi, ketika kita memberikan segala sesuatu kepada orang lain, lupakan. Tidak usah diingat lagi, terutama apalagi orang itu menyakiti, biarlah Allah yang membalas itu semua. Jadi tidak usah, walaupun tadi saya katakan, kamu dulu begini susah sekarang, tidak boleh. Biar saja urusan kita dengan Allah sudah kita serahkan sama Allah, jangan diambil kembali.
Karena nanti kalau diambil kembali maka sudah tidak menjadi sodako, pahalanya sudah hilang gitu ya. Sehingga bagaimana kalau disakiti oleh Allah, oleh orang, ibu-ibu sekalian, kalau orang menyakiti kita, apalagi kalau kita tidak salah, jangan pernah balas. Bagaimana kalau aduh saya sakit sekali? Ketika kita disakiti, terzolimi, doa kita akan diijabah oleh Allah. Maka sebaiknya ketika kita terzolimi, ketika kita tersakiti, minta yang terbaik kepada Allah. Doakan diri kita, doakan keluarga kita, doakan keturunan kita agar tidak seperti orang yang menyakiti kita. Tapi juga kita tidak boleh mendoakan orang itu untuk tidak baik, karena bisa jadi berbalik kepada kita. Maka ketika kita merasa tersakiti, terzolimi, mintalah yang terbaik kepada Allah. Termasuk minta diluaskan harta, minta disehatkan, minta dikuatkan, dan lain sebagainya. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Ibu Maria Muhammad mudah-mudahan tidak puas. Kemudian Ibu Sophia Arsad. Seorang anak yang bersodakoh, apakah imbasnya kepada orang tua? Insya Allah. Ya, apalagi kita kan memberikan jajan nih, ternyata anak itu kemudian sodakoh kepada yang lain, pahalanya akan terus mengalir. Bahkan ketika kita macam saya, misalnya saya dulu membuat rumah misalnya dengan almarhum suami saya, karena saya ingin mendapatkan keberkahan bagi almarhum juga, misalnya saya pelihara anak yatim, saya pelihara mu'alaf. Kenapa? Agar rumah itu punya keberkahan sampai almarhum. Bahkan saya hartanya almarhum itu saya sisihkan misalnya untuk ke masjid, untuk apa? Tujuannya apa? Jangankan orang yang hidup, orang yang sudah meninggal pun apabila hartanya kita sodakohkan terus mengalir. Dan sebaik-baik sodakoh yang akan terus mengalir adalah sodakotun jariyah. Sodakoh yang memberi manfaat panjang, memberi dampak panjang, langgeng. Contoh paling besar wakaf. Atau kita menyumbang satu sak semen kepada masjid, selama orang itu sujud di atas semen yang kita kasih, maka pahalanya terus mengalir. Bagaimana dengan anak kita? Insya Allah anak itu akan terus mengikuti kita, bahkan sampai kita meninggal, anak itu berbuat baik, pahalanya akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Seperti itu Dinda, sodako itu luar biasa. Luar biasa. Ya, apalagi di hari Jumat. Dan ibu-ibu sekalian, sebaik-baik sodako itu usahakan pada saat mulai fajar. Karena pada saat itu ada 2 malaikat yang selalu mendoakan. Bagi orang yang bersodako, malaikat itu mendoakan kita yang berniat sodako itu agar harta benda kita diberkahi, diperbanyak. Itu malaikat tugasnya. Tapi ada malaikat satu yang apabila kikir, dia meminta kepada Allah agar harta kita ditutup. Kita tidak bisa berkembang, kita tidak bisa berkah. Maka kalau bisa ketika sholat subuh, ketika ya Allah hamba mau sodakoh. Masalah sodakohnya mau sodakoh air minum 1 gelas kah, mau memberi makan kucing kah, mau memberi siram air tanaman di samping rumah kah. Tapi itu Bismillahirrahmanirrahim, doa ya Allah jadikanlah ini berkah bagi tanamanku, sodakoh bagiku. Bismillah sudah. Bahkan kalau perlu mungkin mohon maaf, tanaman juga punya nyawa. Bahkan kalau kita seperti Nabi Sulaiman bisa mendengar makhluk Allah berzikir, tumbuhan dan binatang itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada etika dan akhlak. Ketika azan berkumandang, kita tidak boleh memetik pohon, kita tidak melukai binatang dan lain sebagainya, tidak boleh, karena pada saat itu bisa jadi mereka sedang bertafakur kepada Allah dan kita zolim mengambil hak mereka untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu ilmunya. Man arada dunya fa'alaiha bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma fa'alaiha bil ilmi. Jadi perbanyak ilmu untuk meraih kebahagiaan dunia, perbanyak ilmu untuk meraih kebahagiaan akhirat, dan perbanyak ilmu untuk meraih keduanya. Boleh bertanya, boleh membaca, boleh melihat di lingkungan, kan ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Nah, ada ayat-ayat yang kita baca dari Al-Quran, tapi ada ayat-ayat yang Allah berikan sinyal di lingkungan kita, kalau berbuat begini pasti begini, kalau tanaman itu tidak seperti ini akan seperti itu. Itu
Allah memberikan hidayah kepada kita, sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada kita, diberikan kelebihan akal, pikiran. Nah, itu kaitan dengan sodako. Mudah-mudahan kita bisa bersodako. Kalau tidak mampu bersodako, mari perbanyak sholat duha. Jangan tinggalkan sholat duha. Karena ada kewajiban tubuh untuk mengucap syukur kepada Allah atas kita masih bisa berjalan, atas kita masih bisa berbicara, atas kita masih bisa ketawa ketiwi, ya, bertemu di sini. Itu atas izin Allah. Maka mari jadikan sodakoh itu menjadi ladang amal kita. Dan mulai sekarang, kalau biar jangan banyak-banyak, Ibu. Allah itu menyukai apapun yang kita lakukan kecil tapi istiqomah. Kalau aduh tiap hari saya mau taruh aqua 1 gelas di masjid, bismillah aja, taruh aja di situ, pasti ada orang yang minum. Syukur alhamdulillah kalau imam yang minum, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Itu nggak sadar. Atau kita memberikan sendal untuk orang pakai wudhu di masjid. Selama orang itu wudhu kemudian sholat, sujudnya, rukunya, wudhunya, pahalanya mengalir kepada kita. Dan ketika kita bersodakoh, mari bersodakoh yang cerdas. Dan ibu-ibu sekalian, sodakohnya bukan hanya untuk kita saja. Untuk ibu dan ayah kita yang sudah almarhum, mari kita sodakoh. Dan sodakoh yang terbaik kira-kira apa? Yang bisa menjadikan pahalanya terus mengalir. Contohnya, belikan sajadah 1 lembar saja, taruh di masjid. Ya Allah, ini atas nama almarhum ibuku. Maka orang yang bersujud di atas sajadah itu terus pahalanya mengalir kepada almarhum ibu kita. Tapi tanpa mengurangi pahala kita sendiri. Karena kita yang menaruh. Mau kena, jangan kita kebalikan. Sandal hilang di masjid, mencak sampai akhirnya kemudian tidak mau ke masjid. Dengan alasan bahwa di situ masjid tukang curi sandal. Padahal cobalah berpikir positif. Bisa jadi orang tidak punya, pulang mencari karena untuk wudhu dan lain sebagainya. Jadi berpikirlah positif. Itu barangkali. Ya, Masya Allah. Ustazah mungkin masih ada yang ingin bertanya ya, masih ada waktu. Oh iya, silakan. Masih ada satu penanya yang ingin bertanya, silakan Bunda, silakan berdiri. Oh, Bunda yang mana? Oh, mungkin yang di belakang. Yang di belakang aja mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari MT Kemala Kupang. Saya Lediana Imran. Ingin bertanya Ustazah. Ini jawabannya 5 menit aja. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit keluar dari pembahasan hari ini, tapi masih nyambung. Baik. Apa pandangan Ustazah ketika ada orang atau sekelompok orang membentuk sebuah kelompok untuk mencari dana atau sumbangan, terus dana tersebut diberikan kepada fakir miskin atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian orang-orang tersebut mencari penghasilan dalam lembaga tersebut dan menjadikan lembaga tersebut merupakan pekerjaan harian mereka. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Pertanyaannya gampang, tapi jawabannya susah. Ibu-ibu sekalian, mengajak orang untuk bersedekah itu baik, namanya berfastabiqul khairat. Tetapi kemudian apabila ini jadikan ladang pekerjaan, kira-kira seperti apa? Boleh, tidak boleh. Tetapi dia harus mempunyai lembaga resmi yang biasa menghimpun dana-dana seperti itu, hanya boleh dilaksanakan oleh amilin. Amilin itu apa? Pengumpul zakat, infak, dan sedekah. Dan amilin adalah jabatan yang langsung diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu diantaranya nama sedekah lil fuqara wal masyakin wal amilina 'alaiha. Jadi amil itu adalah jabatan terhormat yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Jadi kemudian misalnya kalau lembaga ini resmi, contoh
Saya tidak mau menyebutkan lembaganya, misalnya kan banyak sekarang ormas saja atau pondok pesantren saja menjadi ladang untuk menghimpun dana, ya toh. Kemudian dana ini sebagian diinfakkan, sebagian menjadi kebutuhan tubuhnya. Berapa persen? Maka dia hanya boleh mengambil 1/8. Yang 1/7-nya harus disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Kalau dia mengelola, misalnya begini, dari dana itu kemudian membeli sebuah yayasan atau lembaga dan menjadi amal usaha, maka dia akan lari menjadi wakaf, contoh wakaf. Nah, berarti dia namanya kalau mengelola zakat itu amilin, kalau mengelola wakaf itu apa namanya, lupa saya. Wakif pewakaf yang diberikan nazir. Nazir itu 10%. Ya, nazir boleh kalau nazir ya dari kegiatan, misalnya saya kelola ini dana ini, maka 10%-nya boleh menjadi, tidak boleh lebih dari itu. Itu ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maupun syariat ya. Jadi boleh menggunakan suatu kelompok atau lembaga untuk menarik dana, tetapi yang pertama harus transparansi. Harus ada laporan akuntabilitas yang mana nanti biasanya kalau lembaga ini resmi itu harus ada audit dan kita harus siap bersedia untuk diaudit. Tetapi di dalam Al-Qur'an ada, ibu-ibu sekalian, untuk kegiatan-kegiatan begini harus dicatat dan ada saksi pencatatan. Artinya ketika orang menyerahkan itu harus ada kwitansi, hitam di atas putih. Itu di dalam surat Al-Baqarah ada gitu ya. Jadi ya di situ ada bahwa setiap orang yang berkalkulasi atau melakukan macam seperti tadi, ada memberi, ada ini, itu harus tercatat dan di situ harus ada saksi, di mana saksi itu harus adil, betul menyaksikan betulkah bahwa dana yang dihimpun itu untuk misalnya ya fakir miskin, ya toh, anak yatim, untuk biaya sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Biasanya kan seperti itu ya Bu ya, yang ditanya tadi. Nah, kalau itu harus ada pencatatan hitam di atas putih, dan itu sebenarnya harus ada laporan pertanggungjawaban terhadap mustahik. Mustahik itu yang memberi dana. Dan itu memang harus ya, itu legalitas di dunia, belum nanti di yaumil akhirat. Jadi ya, di dunia juga harus ada legalitasnya. Artinya tidak apa-apa kita bekerja untuk berfastabiqul khairat, membuat kelompok atau lembaga untuk menghimpun dana, karena biasanya para agnia, orang kaya itu bukan tidak mau sodako, tapi karena kesibukan, karena tidak tahu bagaimana menyalurkannya, atau kemana akan disalurkan, atau mungkin belum menemukan lembaga yang betul-betul kredibel, yang bisa bertanggung jawab, maka kemudian dia menyimpan dananya. Maka dengan mengetuk hatinya bisa jadi kita menjadi sarana dia untuk menyalurkan, membersihkan hartanya, ya, seperti itu barangkali. Baik, Dinda. Iya, mudah-mudahan tidak puas. Ya. Mudah-mudahan tidak puas ya, Tidak tapi puas. sayangnya kita dibatasi waktu ini Ustazah. Baik. Insya Allah nanti kita bertemu lagi ya dengan bunda-bunda dari Majelis Ta'lim Kemala. Tapi sebelum kita tutup, singkat saja nih Ustazah, closing statement untuk tema kita hari ini. Singkat saja ya Ustazah. Baik, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, sadari bahwa sesungguhnya yang bawa kita pulang itu hanya dari sedekah. Maka mari jadikan sedekah sebagai ladang amal pertama dan utama kita. Kalau sholat itu kan kewajiban tubuh ya, artinya kita ini hidup dari harta. Maka jangan jadikan harta membawa kita ke pintu neraka, tapi jadikan harta yang Allah titipkan tuh membawa kita ke pintu surga. Kemudian yang kedua, ketika kita mau bersedekah, luruskan hati, luruskan niat, sucikan niat. Kemudian ketika kita memberi, lupakan semuanya. Dan mudah-mudahan kita mampu memberi yang bermanfaat dan berjangka panjang langgeng.
sehingga dampaknya kepada orang lain meningkatkan kecerdasan sosial dan kita juga menjadi makhluk sosial yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Haja Eni Mutiningsi yang sudah menyempatkan hadir, dan semoga apa yang beliau sampaikan kita semua dapat mengamalkannya, dan juga terima kasih kepada bunda-bunda dari Majelis Taklim Kemala Kota Kupang. Insya Allah kita bertemu lagi ya di episode Mimbar Agama Islam berikutnya. Amin. Dan juga terima kasih kepada pemirsa Mimbar Agama Islam yang selalu setia menonton Mimbar Agama Islam. Sebelum kita menutup Mimbar Agama Islam hari ini, ada hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka meski hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Semoga kita semua dapat mengamalkannya agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dina Rahman pamit bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wazidni amalan belakang. Ya. Jadi langsung nih tendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita, supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Ikutin ini, sekarang kita mau syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Bring the band in. Beta Hilmi Boksen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Danau Kelimutu. Danau Kelimutu merupakan salah satu keajaiban dari tanah Flores. Memiliki 3 warna berbeda, tapi apa yang menyebabkan perubahan warna Danau Kelimutu? Seorang administrator Belanda bernama Van Suchtelen yang bertugas di Ende Flores
secara tidak sengaja menemukan Danau Kelimutu pada tahun 1915. Danau ini menjadi lebih terkenal setelah dilukiskan oleh Y. Bowman pada tahun 1929. Talent saat itu sedang melakukan perjalanan dinas ke wilayah Rio, dan dalam perjalanannya, dia melihat asap yang mengepul dari puncak Gunung Kelimutu. Perbedaan warna Danau Kelimutu ini disebabkan oleh kombinasi aktivitas geotermal, interaksi kimia, dan mikroorganisme. Gas vulkanik dan mineral yang unik di kawah gunung berapi menghasilkan senyawa yang menyerap, menciptakan gradasi biru, hitam, dan hijau toska yang memukau. Masyarakat memiliki legenda dan cerita rakyat tentang danau tersebut yang dihubungkan dengan leluhur dan alam gaib. Tiap warna memiliki arti sendiri, seperti Tiwu atau Bubu dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah orang tua, Tiwu atau Polo tempat bersemayamnya arwah orang jahat, dan Tiwu Nuwa Muri Kofai yang dianggap tempat bersemayamnya jiwa muda-mudi. Karena keunikannya, Danau Kelimutu pada tahun 1992 dijadikan sebagai taman nasional, dan keindahannya juga dapat kita temukan pada perangko dan uang 5.000 yang beredar pada tahun 2008. Danau Kelimutu bukan hanya fenomena alam yang indah, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat setempat. Legenda dan cerita rakyat tentang asal-usul danau dan warna airnya menjadi bagian penting dari warisan budaya Flores. Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, beragam informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Aliansi Pedagang Ikan di Kabupaten Ende melakukan aksi protes di depan pertokoan. Peluncuran maskot dan jingle Pilkada 2024 oleh KPU NTT. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Afonso de Araujo. Ya, dan saya Rambu Nitbani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, di Kabupaten Ende sejumlah penjual ikan yang tergabung di dalam Aliansi Pedagang Ikan Pasar Mbonggawani menggelar aksi protes di sepanjang jalan pertokoan Pasar Mbonggawani. Aksi protes ini dilakukan karena pemerintah tidak menindaklanjuti permintaan mereka terkait penertiban penjualan ikan yang sering menjual di luar pasar ikan. Beginilah aksi protes para pedagang ikan Pasar Mbonggawani. Sejumlah lapak ikan dipasang di badan jalan hingga menimbulkan kemacetan. Aksi ini dipicu tidak adanya respon pemerintah terkait penertiban penjual ikan yang berjualan di sembarangan tempat. Ketua API Pasar Mbonggawani Samsun HM Jaba menyampaikan aksi protes hari ini dikarenakan aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti pemerintah terkait penertiban penjual ikan yang sering menjual di luar pasar ikan. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi serupa jika pemerintah masih membiarkan pedagang ikan berjualan di sembarang tempat. Tidak hanya itu, Aliansi Pedagang Ikan Pasar Mbonggawani juga menegaskan tidak akan membayar retribusi hingga semua penjual ikan ditertibkan.
Ia berharap pemerintah Kabupaten Ende menertibkan semua pedagang-pedagang ikan yang berjualan di luar lapak ikan, termaksud penjual sayur dan lainnya. Kita minta penertiban pasar bagi untuk pedagang ikan itu sendiri. Karena ada banyak teman pedagang ikan yang liar itu yang menempati bukan tempatnya pada posisi pasar itu sendiri. Sedangkan mereka berjualan di luar dari pasar itu ikan itu sendiri. Itu yang pertama. Kita minta langkah itu kepada pemerintah untuk melakukan penertiban. Terus kedua, karena memang ada kendala di lapangan, karena masih ada pedagang-pedagang yang melakukan hal itu, artinya mereka tetap melakukan dagang ikannya itu di luar daripada pasar itu sendiri, pasar ikan itu sendiri. Maka kita minta pemerintah untuk buat ketegasan, karena itu ada perdanya katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Syahrir saat berdialog dengan pedagang ikan menyampaikan pihaknya sudah menghimbau berulang kali, namun tidak diindahkan, dan terkait penertiban itu bukan tugas dari Dinas Perindustrian tetapi Satpol PP. Ia juga berharap pedagang ikan yang melakukan aksi protes untuk kembali ke dalam lapak sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Dari ND Obitani, TVRI NTT. Ya, pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur kembali menetapkan status siaga darurat bencana alam erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki seiring dengan meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki di wilayah Kecamatan Wulanggitang sejak 10 Juni 2024 silam. Penetapan status siaga darurat erupsi Ile Lewotobi tertuang dalam keputusan Bupati Flores Timur tahun 2024. Penetapan status siaga darurat ini agar penanganan lebih cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa keadaan darurat bencana oleh semua pihak, khususnya dinas teknis terkait. Siaga darurat terhitung sejak 10 Juni 2024 sampai 24 Juni 2024 mendatang dan akan diperpanjang tergantung situasi dan perkembangan aktivitas erupsi Gunung Api Lewotobi. Penjabat Bupati Flores Timur, Sulastri Yasip, menegaskan segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2024 dan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Aktivitas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki naik status ke level 3, siaga pada Senin 10 Juni 2024, berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi Laki-Laki, di mana terjadi gempa dengan amplitudo 7,4 hingga 14,8 mm, dengan durasi 9 hingga 15 detik, hujan abu vulkanik dengan tinggi kolom abu 500 hingga 1000 meter. Karena masyarakat maupun wisatawan dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Dari Flores Timur, Fatman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, BPBD Kabupaten Lembata berencana akan menggerakkan masyarakat dan juga relawan untuk membuat aliran api di titik rawan kebakaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran api yang lebih luas apabila terjadi kebakaran. Selain sosialisasi yang intens kepada masyarakat dan rapat koordinasi lintas sektor secara rutin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata juga terus mencari upaya-upaya untuk mencegah potensi kebakaran selama puncak musim kemarau. Bencana kebakaran merupakan potensi ancaman bencana yang bisa saja terjadi selama musim kering dan panas ekstrim di Lembata. Data UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Lembata mendata terdapat 76 titik kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lembata. Untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih luas, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lembata, Handris Koban, menjelaskan ilaran api merupakan satu di antara beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran yang meluas. Meski langkah ini cukup ekstrim, BPBD Kabupaten Lembata akan mengajak masyarakat Lembata bersama para relawan untuk membuat ilaran api di titik rawan terutama badan jalan raya.
pembuatan ilaran api itu rencananya dengan membakar rumput sepanjang jalan. Jadi ini agak hal yang miring sedikit, tapi kalau kita membersihkan itu sulit, tapi kita langsung membakar pinggir jalan, menjaga sampai mati supaya kalau ada yang membuang puntung rokok yang terbakar, yang masih baranya masih menyala, itu tidak terbakar sampai daerah padam. Handris juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarang, terutama di pinggir jalan yang bisa menyebabkan kebakaran meluas padang sabana. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Semua fraksi di DPRD Kabupaten Lembata menyetujui Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH yang diajukan Pemda. Meski demikian, beberapa catatan kritis diberikan saat agenda paripurna atas Ranperda ini. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH Kabupaten Lembata telah sampai pada tahap pemandangan umum fraksi. Saat rapat paripurna yang digelar pada Selasa 11 Juni 2024, semua fraksi di DPRD Kabupaten Lembata menyetujui Ranperda ini. Meski demikian, beberapa fraksi masih memberikan catatan kritis terhadap rancangan perda ini. Satu di antaranya catatan tersebut yakni perda ini harus memberikan kontrol dan mengatur izin aspal mixing plant atau AMP yang letaknya sangat dekat dengan pemukiman warga. Hal ini menyebabkan polusi udara yang bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Tidak hanya itu, beberapa fraksi juga menghendaki agar daerah aliran sungai Waikomo tidak lagi dieksplorasi sebagai lokasi tambang galian C yang merusak lingkungan di sekitar. Ketua DPRD Kabupaten Lembata Petrus Gero menjelaskan, perda ini sangat penting untuk menjadi alat kontrol di tengah isu pemanasan global dan perubahan iklim. Karena ini isu tentang pemanasan global, tentang perubahan iklim dan lain sebagainya berkaitan dengan bumi kita, lingkungan kita, ini salah satu perda yang memang sedang diproses ini juga terkait dengan bagaimana lingkungan hidup kita, terutama di Kabupaten Lembata. Tidak semua hal itu dimasukkan secara utuh total di dalam. Tentu ada juga yang ruangnya sudah diatur di perda yang lain, semacam RT/RW. Bersama rencana tata ruang wilayah RT/RW, Ranperda RPPLH merupakan perda induk sebagai acuan penyusunan rancangan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Lembata tahun 2025-2045. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Pemirsa, akses kesehatan yang murah dapat meringankan beban masyarakat kecil untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara penuh sangat dibutuhkan demi menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat. Hal ini mendorong BPJS Kesehatan membuka ruang bagi semua masyarakat agar bisa menjadi anggota BPJS Kesehatan, khususnya masyarakat kurang mampu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merilis program pesiar atau petakan sisir advokasi dan registrasi sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan tinggal di pedesaan agar bisa diakomodir dalam perlindungan kesehatan baik secara mandiri maupun masuk dalam program bantuan pemerintah sehingga bisa mengakses pelayanan kesehatan secara baik. Program pesiar dengan melibatkan perangkat desa di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada merupakan langkah yang strategis. Dengan menggandeng perangkat desa melakukan pemetaan masyarakat yang belum masuk sebagai anggota BPJS, baik secara mandiri bagi yang mampu maupun masyarakat yang akan dibantu dengan menggunakan bantuan sosial pemerintah agar pencapaian target di atas 95% dapat dicapai. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Ngada, Karno Lero menjelaskan keterlibatan perangkat desa untuk melakukan pemetaan dan penginputan data masyarakat yang belum masuk sebagai anggota BPJS sangat penting karena merekalah yang tahu persis kondisi masyarakat sebenarnya untuk bisa menjalankan program pesiar dengan baik.
Jadi harapannya itu dari program PCR-nya itu sendiri di desa bisa melakukan pemetaan. Artinya memastikan masyarakatnya itu siapa saja yang belum tercover KJKN. Dan tentunya yang belum tercover itu nanti di desa bisa memastikan ini yang belum tercover ini orang yang tidak mampu atau tidak. Artinya kalau yang tidak mampu nanti didorong untuk menjadi penerima bantuan iuran pemerintah pusat. Kalau yang mampu didorong bisa didaftarkan secara mandiri, ataukah yang sebagai pekerja sektor formal, sebagai mungkin PPO mikro, penerima mikro itu bisa didorong sebagai kepesertaan PPO mikro. BPJS Kesehatan Kabupaten Ngada terus membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah serta masyarakat demi mencapai kesepahaman tentang pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan secara gratis maupun murah. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah lagi, data tersebut dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya. Jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur periode 2024-2029 mendatang.
Partai politik terus bermanuver dengan melakukan komunikasi politik dengan para calon bupati dan wakil bupati dalam rangka pembentukan koalisi atau gabungan partai politik pengusung bakal calon bupati dalam perhelatan pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Flores Timur Yosep Sanibetan menegaskan, secara hierarkis pembentukan koalisi partai diharapkan satu garis perjuangan, baik itu koalisi parpol pengusung calon gubernur dan wakil gubernur maupun paslon bupati dan wakil bupati sehingga perjuangan satu garis. Sementara untuk jadwal pembentukan koalisi dan penetapan calon yang akan diusung Partai Golkar dijadwalkan akan berlangsung 25 Agustus 2024. Dari tenggang waktu yang ada, DPP Partai Golkar terus melakukan komunikasi politik dengan bakal calon dari Golkar yang kini tengah mengikuti proses dan dinamika politik internal yang dilakukan melalui mekanisme survei internal Partai Golkar. Karena ini pilkada serentak, maka sedapat mungkin kita satu linear, satu garis dari provinsi sampai kabupaten. Saya kira bukan Golkar saja, seluruh partai juga punya harapan yang sama, supaya sinergisitas kerja konsolidasi partai itu dalam satu napas dan dalam satu inersi yang baik untuk mencapai kemenangan. Dan ini baik juga, ketika menang juga tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat juga akan tersalur dengan baik. Sanibetan berharap para bakal calon yang tengah mengikuti proses survei juga senantiasa terus melakukan komunikasi politik untuk mendapatkan dukungan dari parpol lainnya. Dengan mempertimbangkan fakta politik, Golkar Flotim hanya memiliki 3 kursi hasil pemilu. Untuk mendapatkan 3 kursi tambahan melengkapi syarat dukungan 20% dari jumlah kursi di DPRD atau minimal 6 kursi DPRD. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang sejak tanggal 14 Juni 2024 mulai melakukan proses perekrutan calon Pantarli. Tugas Pantarli nantinya akan melakukan pendaftaran dan juga pemuktahiran data para pemilih untuk pemilihan kepala daerah nanti. Pantarli Pilkada merupakan petugas pemuktahiran data pemilihan yang dibentuk untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilihan pada tahapan Pilkada 2024. Pantarli dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan berkedudukan di lingkungan tempat pemungutan suara atau TPS. Komisioner KPUD Kabupaten Kupang, Samsul Gole mengatakan, untuk Kabupaten Kupang sejak tanggal 13 sampai 17 Juni 2024 mulai menjadwalkan pengumuman perekrutan calon Pantarli. Selanjutnya, PPS di setiap desa akan menerima pendaftaran calon Pantarli dari tanggal dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2024. Tanggal 14 sampai tanggal 27 Juni dilakukan penelitian administrasi calon Pantarli dan pengumuman hasil penelitian administrasi dari tanggal 21 hingga tanggal 23 Juni 2024. Penetapan nama hasil seleksi pada tanggal 23 Juni 2024, sementara pelantikan Pantarli akan dilaksanakan pada 24 Juni 2024. Para petugas pemuktahiran data pemilih selanjutnya akan membantu PPS melakukan pendaftaran dan juga pemuktahiran data pemilih pada tahapan Pilkada 2024 atau disebut juga kegiatan coklit ke setiap lingkungan RT dan juga RW dengan mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih. Selain itu, memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan dan mencoret pemilih yang telah meninggal dunia. Pantarli juga akan mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain atau telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI atau Polri. Dalam coklit juga Pantarli mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin atau menikah pada hari pemungutan suara dan berbagai hal yang berkaitan dengan pemutahiran data pemilihan pada Pilkada 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT.
Ya pemirsa, sementara itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah meluncurkan maskot dan jingle pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024 di Hotel Harper Kupang tadi malam. Peluncuran maskot dan jingle pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dihadiri oleh seluruh pimpinan KPU Kabupaten Kota, Forkopimda NTT, Bawaslu dan undangan lainnya. Adapun maskot yang diluncurkan yakni Jago Bersiul, sedangkan jinglenya adalah Pemilu Damai. Anggota KPU Provinsi NTT Baharudin Hamsa menuturkan maskot dan jingle yang ada saat ini merupakan hasil sayembara terbuka melalui proses penjurian ketat. Maskot ini hasil penyaringan dari 24 karya dan jingle yang terpilih dari 21 karya yang dikirimkan. Yang menambahkan maskot dan jingle saat ini adalah representatif dari nilai-nilai filosofis keberagaman dan persaudaraan. Maskot yang menurut Dewan Juri paling terbaik yang dianggap mewakili filosofinya, termasuk filosofi keberagaman, filosofi kekuatan, misalnya simbol burung ciu-ciu adalah salah satu simbol burung endemik Nusa Tenggara Timur yang itu menggambarkan soal keberagaman, bagaimana kekuatannya dan lain sebagainya. Dengan begitu diharapkan calon pemimpin, calon gubernur terpilih itu dia bisa menjadi pengayom dan dia punya kekuatan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sedangkan soal jingle itu pesannya lebih kepada soal bagaimana ajakan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk datang menggunakan hak pilih di tanggal 27, ajakan untuk bagaimana pilkadanya juga damai, perbedaan itu adalah sunatullah, perbedaan itu adalah takdir, tapi kita dipersatukan Nusa Tenggara Timur yang penuh dengan keberagaman. Baharudin menambahkan maskot dan jingle ini secara resmi sampai tanggal 27 November 2024 akan dipergunakan dalam setiap kegiatan sosialisasi dan internal KPU hingga tingkat ad hoc PPK dan PPS. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Kita ke berita lainnya pemirsa, tersangka HD dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan GOR mengaku saat membangun gedung GOR tidak pernah mendapatkan untung, bahkan mengalami berbagai kerugian. Tersangka HD menyayangkan jika hasil penyelidikan atas pekerjaan merugikan negara, sedangkan pekerjaan selesai 100%. Setelah tanda tangan kontrak, nilai pajak PPN, PPH sendiri naik dari 10% menjadi 11%, sehingga nilai pekerjaan tidak lagi sesuai nilai awal. Selain itu, saat memulai pekerjaan, ia hanya menerima anggaran dari pembangunan GOR sebesar 40%, dan selanjutnya ia memakai anggaran pribadi. Pada Juni 2020, pekerjaan pembangunan selesai 100%. Kemudian ia mengajukan pembayaran, tetapi Pemkab hanya ingin membayar 63%, sehingga ia menolak. Tetapi Pemkab Kupang juga menolak untuk membayar dan meminta Poltek Kupang untuk melakukan kajian terhadap hasil pembangunan GOR. 1 bulan kemudian, Poltek menyampaikan laporan bahwa pekerjaan sudah selesai dan pada November 2020, GOR di PHO. Kendati demikian, Pemkab Kupang belum melakukan pembayaran hingga tahun 2022 sehingga ia mengajukan gugatan ke pengadilan. Dari proses panjang tersebut, akhirnya ia dibayar oleh Pemkab Kupang. Namun sisa bayaran yang harusnya 5 miliar lebih, tetapi harus bayar pajak sehingga dirinya hanya menerima 4 miliar lebih. HD mengaku setelah menerima sisa anggaran pekerjaan, ia habiskan untuk membayar hutang yang sudah menumpuk selama membangun GOR. Jika ada rumor yang berkembang bahwa dirinya menggunakan uang untuk membayar fee ke pejabat dan beberapa oknum, maka hal itu tidak benar. Karena pada saat membangun GOR, tidak pernah mendapat untung bahkan mengalami berbagai kerugian. Sekarang ini menyatakan bahwa saya terima 5,8, sedangkan kan ada pajak PPN dan PPH, sehingga hanya 4, sekian. Makanya mungkin dia ini saja Pak, termin terakhir ini sebenarnya saya rugi kalau mau berhitung. Saya tanda tangan kontrak itu PPN hanya 10%. Begitu mau pembayaran, PPN naik 11%. Bendahara bilang ini tidak bisa jalan kalau kita tetap muat 10%, karena ini sudah aturan dari Kementerian
keuangan. Nah, jadi dibuatlah 11% baru bisa jalan itu sistem itu pembayaran. Tersangka HD berharap penyidik bisa menyikapi kerugian negara yang disangkakan kepada dirinya yang telah mengalami berbagai kerugian selama pembangunan GOR. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Kita ke Kota Kefamenanu, pemirsa. H-3 menjelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Kehadiran hewan kurban di sejumlah masjid di Kota Kefamenanu masih belum terlihat. Pengurus masjid mengungkapkan penerimaan sumbangan hewan kurban baru dibuka 2 atau sehari menjelang Idul Adha. Hamparan halaman belakang di Masjid Jami Al-Muhajirin, Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara ini yang biasanya dipenuhi hewan kurban nampak masih terlihat sepi. Hingga H-3 menjelang perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban, hanya terlihat seekor ternak sapi sumbangan dari seorang warga asal Jakarta yang nampak tengah terikat di lokasi tersebut. Hal yang sama juga terlihat di Masjid Agung Nurul Falak, Kefamenanu. Walau nampak kandang penampungan sudah dipersiapkan, namun belum terisi penuh hewan kurban. Terlihat baru ada 3 ekor kambing yang terikat di sana. Pengurus di kedua masjid yang ditemui mengaku biasanya keberadaan hewan kurban baru terlihat nanti 2 atau sehari menjelang Idul Adha. Karena alasan kesulitan pemeliharaan, panitia baru membuka penerimaan sumbangan hewan kurban 2 atau sehari jelang perayaan Idul Adha. Kita panitia juga kadang-kadang kewalahan, maka dari itu kita nih sip-sipan ya untuk jaga itu, karena kekurangan tenaga ya, yang lain juga masih punya kesibukan malam usaha, sehingga kita sebagai orang luar atau yang selalu ada di sini dengan teman-teman belum bisa nerima, sudah kita biasakan anjurkan H-2 kita terima. Hari ini Sholat Jumat baru sampai hari Minggu penerimaan hewan kurban itu. Hari Jumat sampai hari Minggu terakhir itu. Baru 3 ekor ini. Oke. 3 ekor kambing ini. Kalau untuk pakan aman ya, untuk perawatan? Pakan aman. Perawatan pakan mereka aman dalam kota KFM masih. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Timur Tengah Utara mengungkapkan, dari hasil rapat bersama Panitia Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, telah disepakati tidak adanya kegiatan sholat Id bersama di lapangan terbuka. Kegiatan sholat dilakukan di masing-masing masjid. Hari yang kemarin kita rapat di Masjid Besar Al-Muhajirin, rapat dengan PHBI. Nanti pelaksanaan itu nanti jatuh tanggal 17, pelaksanaan tanggal 17. Tapi tidak seperti hari-hari Idul Fitri. Jadi masalah istilahnya takbir itu masing-masing masjid takbirnya di masing-masing. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Danau Kelimutu. Danau Kelimutu merupakan salah satu keajaiban dari tanah Flores. Memiliki 3 warna berbeda, tapi apa yang menyebabkan perubahan warna Danau Kelimutu? Seorang administrator Belanda bernama Van Suchtelen yang bertugas di Ende Flores secara tidak sengaja menemukan Danau Kelimutu pada tahun 1915. Danau ini menjadi lebih terkenal setelah dilukiskan oleh Y. Bowman pada tahun 1929. Telen saat itu sedang melakukan perjalanan dinas ke wilayah Lio, dan dalam perjalanannya dia melihat asap yang mengepul dari puncak Gunung Kelimutu. Perbedaan warna Danau Kelimutu ini disebabkan oleh kombinasi aktivitas geotermal, interaksi kimia, dan mikroorganisme. Gas vulkanik dan mineral yang unik di kawah gunung berapi menghasilkan senyawa yang menyerap, menciptakan gradasi biru, hitam, dan hijau toska yang memukau.
Masyarakat memiliki legenda dan cerita rakyat tentang danau tersebut yang dihubungkan dengan leluhur dan alam gaib. Tiap warna memiliki arti sendiri seperti Tiu Atabubu dianggap sebagai tempat bersemayamnya arwah orang tua, Tiu Atapolo tempat bersemayamnya arwah orang jahat, dan Tiu Nuwa Muri Kofai yang dianggap tempat bersemayamnya jiwa muda-mudi. Karena keunikannya, Danau Kelimutu pada tahun 1992 dijadikan sebagai taman nasional dan keindahannya juga dapat kita temukan pada perangko dan uang 5.000 yang beredar pada tahun 2008. Danau Kelimutu bukan hanya fenomena alam yang indah, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat setempat. Legenda dan cerita rakyat tentang asal-usul danau dan warna airnya menjadi bagian penting dari warisan budaya Flores. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Ya, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, PLT Europa menyerahkan sejumlah kurban. Hewan kurban yang diserahkan masing-masing di 3 masjid di Kecamatan Maurole dan 1 masjid di Kecamatan Ende Utara melalui program CSR. Sebanyak 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing diserahkan langsung oleh manajer PLTU Europa PLN NP Service melalui program di 3 masjid Kecamatan Maurole, diantaranya Masjid Al-Mujahidin Ropa, Masjid Gambir Napuria Mausambi, Masjid Narula Maurole, dan 1 masjid Kecamatan Ende Utara, yakni Masjid Darul Jalal Nawena. Manajer PLT Europa PLN NP Service Syahma Fernanda Tarigan mengatakan penyerahan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian PLTU Europa melalui program CSR kepada masyarakat, khususnya umat muslim yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Hewan kurban yang diserahkan masing-masing 1 ekor sapi, yakni Masjid Al-Mujahidin Ropa, Masjid Gambir Napuria Mausambi, dan Masjid Narula Maurole. Sedangkan 2 ekor kambing diserahkan di Masjid Darul Jalal Nawena, Kecamatan Ende Utara. Syahma Fernanda Tarigan berharap dengan bantuan kurban ini, manajemen PLTU Europa bisa merasakan kebahagiaan bersama dalam merayakan Idul Adha 1445 Hijriah. Kesempatan kali ini kami dari manajemen PLTU Europa PLN NP Services menyerahkan 3 ekor sapi di 3 desa di Kecamatan Maurole serta 2 ekor kambing di Kecamatan Ende Utara. Apa harapan dan bantuan ini kepada umat muslim yang merayakan Idul Adha? Harapan kami dengan adanya bantuan dari program CSR ini bersama saudara-saudara kita menumbuhkan rasa kebahagiaan bersama dalam suasana perayaan Idul Adha 1445. Sementara itu, Ustadz Abdurrahman Gedo, Ketua Badan Tahmir Masjid Darul Jalal Nawena, menyampaikan terima kasih kepada PLTU Europa yang sudah membantu hewan kurban dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024. Terima kasih kami dari Tahmir Masjid Darul Jalal Nawena sangat berterima kasih atas bantuan dari PLTU Europa berkaitan dalam meriahkan Idul Adha 1445 Hijriah berupa 2 ekor kambing untuk kami jamaah Masjid Darul Jalal Nawena Kecamatan Utara. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Dari Ende Obitani, TVRI NTT. Bupati Malaka Simona Haq meresmikan rumah sakit pertama di Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Rumah sakit pertama ini dibangun sejak bulan Juni tahun 2023. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti.
Rumah Sakit Pratama Wewiko dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus Penugasan Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan tahun anggaran 2023 dengan pagu anggaran senilai 45 miliar rupiah yang dikerjakan PT Multimedika Raya dengan nilai kontrak sebesar 44 miliar 950 ribu rupiah. Bupati Malaka Simonahak mengatakan pembangunan Rumah Sakit Wewiko untuk melayani masyarakat di beberapa kecamatan sekitar dan bahkan bisa melayani masyarakat dari kabupaten tetangga seperti Timur Tengah Selatan. Rumah sakit ini tidak hanya melayani orang Wewiko, tapi bisa melayani kecamatan-kecamatan lain. Walau Melaka Barat, bahkan ada kabupaten tetangga Timur Tengah Selatan. Jadi letaknya sangat strategis dari sisi geografis. Dan saya sempat memberikan argumentasi di depan Kementerian Kesehatan, disaksikan oleh Ibu Kadis Kesehatan dengan timnya. Sempat ada perdebatan. Kenapa Bupati harus ngotot di Wewiko? Saya kasih alasan itu dan mereka langsung diam. Gedung Rumah Sakit Pratama yang diresmikan terlihat belum rampung karena di beberapa gedung bagian belakang yang belum terpasang pintu dan jendela serta listrik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Sri Karo Ulina mengatakan, guna mendukung pelayanan di Rumah Sakit Pratama telah dilakukan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan dengan nilai anggaran sebesar 15 miliar rupiah. Sementara struktur dan tata kelola rumah sakit akan ditetapkan dengan peraturan Bupati. Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 untuk peningkatan akses masyarakat yang memberikan pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. Rumah Sakit Pratama dilengkapi dengan ruangan rawat jalan, poli umum, poli penyakit dalam, poli kebidanan dan kandungan, poli gigi, ruang gawat darurat, 12 ruang rawat inap dilengkapi 50 tempat tidur, ruangan operasi minor, ruangan bersalin, laboratorium, ruang radiologi, ruang farmasi, ruang sterilisasi alat, ruang laundry, dapur, sekretariat dan manajemen, ruang utilitas, dan ruangan jenazah. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, warga Usapit Mama Apa mengaku senang karena pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan telah mengabulkan permintaan mereka dengan memekarkan desa mereka menjadi desa persiapan. Dengan diresmikannya desa Usapit Mama Apa menjadi desa persiapan menjadi wujud pemerataan dan juga pendekatan pelayanan pembangunan kepada masyarakat. Ketua Panitia Pembentukan Desa Usapit Mama Apa, Orianus Manobe, mengaku merasa senang karena wilayah dusunnya yakni Usapit Mama Apa dimekarkan menjadi desa persiapan terpisah dari desa induk yakni Desa Loli, Kecamatan Polen. Dengan dimekarkan menjadi desa sendiri, ke depan mereka tidak lagi kesulitan jika ingin mengurus administrasi kependudukan. Sebelumnya warga yang berada di Dusun 2 Usapit Mama Apa sebanyak 217 kepala keluarga harus berjalan kaki puluhan kilometer menuju kantor desa induk dengan topografi wilayah sangat sulit. Pemekaran ini juga untuk mendekatkan pelayanan dan pembangunan. Mewakili masyarakat, Orianus Manobe menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menjawab permohonan masyarakat melalui pengukuhan penjabat kepala desa persiapan Usapit Mama Apa menjadi desa pemekaran menuju desa definitif. 2011 berapa kakak yang ada di sini? Ini 214 kakak. 8 km Baik, setelah sudah jadi ini Bapak Manobe senang tidak? Senang. Ya. Pelayanan dapat menyentuh semua masyarakat di sini. Jadi ini tujuan pendekatan pelayanan Iya. Orianus Manobe berharap warga bersama penjabat kepala desa untuk mempersiapkan secara baik agar menjadi desa definitif. Status desa persiapan sendiri berlangsung paling lama 3 tahun untuk kemudian ditetapkan menjadi desa definitif. Dari Timur Tengah Utara, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Ya pemirsa, suku Dawan yang mendiami Pulau Timor memiliki satu peninggalan budaya menarik yakni lunat atau tato yang digambar pada bagian tubuh perempuan. Dewasa ini lunat pada tubuh perempuan Dawan mulai jarang dijumpai, kalaupun ada hanya pada perempuan yang sudah berusia 60 ke atas dan menjadi generasi terakhir yang mewarisi budaya lunat. Mengulik kekayaan budaya khas Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Salah satu keunikan yang sayang untuk dilewatkan adalah seni merias tubuh dengan tato. Tato merupakan gambar atau lukisan pada kulit tubuh baik pria maupun wanita. Budaya tato di Indonesia ada sejak lama. Suku Dawan yang mendiami Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur misalnya, memiliki budaya tato pada perempuan atau dalam bahasa setempat disebut lunat. Tato di kalangan suku Dawan yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tak sekedar penghias tubuh, tapi memiliki makna tersendiri, yakni sebagai penanda bagi perempuan yang mulai beranjak dewasa. Bagi perempuan Dawan, tepatnya di Desa Beaneno, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Belu, NTT, praktik pembuatan lunat menunjukkan tindakan sakral yang mengungkapkan keberanian untuk menanggung beban serta berbagai persoalan. Selain sebagai simbol keberanian, lunat juga dibuat sebagai penanda bahwa seorang perempuan sudah menikah, terutama di saat masa pendudukan Jepang. Dengan adanya lunat, seorang perempuan bisa dijauhi oleh penjajah untuk dijadikan sebagai pasangan. Para perempuan suku Dawan akan memakai tato dengan motif tertentu yang melambangkan status sosial mereka. Tato yang dilukis di tubuh tak hanya menjadi sebuah kecantikan, tetapi juga untuk memperjelas status perkawinan. Jika ditato pada kaki menunjukkan perempuan tersebut belum menikah, sedangkan tato yang dibuat di bagian tangan menandakan sudah menikah. Motif yang dibuat adalah motif bunga atau motif berulang seperti kain tenun. Tidak hanya itu, motif juga bisa disesuaikan dengan permintaan seperti nama inisial dan lain sebagainya. Sementara untuk membuat tinta tato, bahan yang digunakan berasal dari sisa pembakaran lampu pelita yang dicampur dengan beberapa bahan lainnya untuk memberikan warna pada tato. Meski menggunakan alat-alat tradisional dan sederhana, namun tato tidak mudah pudar. Saat ini praktik lunat mulai ditinggalkan oleh generasi muda dengan adanya stigma negatif terhadap perempuan yang memiliki tato. Selain itu, untuk menempuh pendidikan di sekolah dasar, perempuan dilarang memiliki tato sehingga dikhawatirkan lambat laun budaya lunat pada perempuan Dawan akan hilang. Masyarakat Kabupaten Ngada memiliki beragam kekayaan budaya unik dan juga menarik. Salah satunya adalah tradisi adat retekeri yang sering dilaksanakan pada saat pentabisan ngadu atau baga yang masih yang masih bisa dipertahankan hingga saat ini. Tradisi retekeri identik dengan pentabisan atau pengesahan ngadu dan baga. Ngadu dan baga adalah dua simbol budaya masyarakat Ngada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kedua simbol ini memiliki makna sakral dan dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual masyarakat Ngada. Ngadu adalah tempat suci bapak asal yang berbentuk rumah dan dimaknai sebagai simbol leluhur perempuan. Ngadu juga dianggap sebagai pusat kekuatan spiritual masyarakat Ngada yang menjadi salah satu dari 3 buah simbol nenek moyang orang Ngada yang disimpan di rumah adat. Sementara baga adalah pasangan dari ngadu. Baga berbentuk seperti payung dengan keri atau atap alang-alang dari ijuk. Baga juga merupakan salah satu dari 3 buah simbol nenek moyang orang Ngada yang disimpan di rumah adat. Tradisi ini masih dipertahankan masyarakat adat Kampung Ekoheto, Desa Mukufoka, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ketika melaksanakan ritual retekeri, masyarakat adat dalam satu suku berkumpul dan makan bersama setelah menjalankan upacara adat pentabisan atau pengesahan.
Tradisi retekeri berarti merapikan atau menata alang-alang penutup baga dengan makan dan minum bersama dalam satu kesatuan suku sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan leluhur yang selalu memberikan berkat dan perlindungan bagi anggota suku dalam kehidupan sehari-hari. Retekeri itu adalah pembang ngadu dan aga. Ngadu adalah laki-laki, aga adalah perempuan. Dan ini acara retekeri, berarti yang perempuan itu sudah bangunan sudah sah, resmi. Jadi inilah meresmikan retekeri ini di Baga sudah final, sudah terjadi. Ngadu Baga itu lambang suku. Lambang suku itu antara beberapa puluhan rumah. Jadi mereka itu satu suku, yang untuk melambangkan mereka satu suku itu ngadu dan Baga. Ngadu merupakan simbol kehadiran leluhur laki-laki yang berbentuk seperti payung, sedangkan baga merupakan simbol leluhur perempuan yang berbentuk rumah kecil dengan dihiasi berbagai bentuk ukiran indah dan biasanya terletak di tengah kampung masyarakat adat Bajawa dan menjadi simbol pemersatu masyarakat adat serta disakralkan sebagai kehadiran leluhur yang harus dihormati dengan hati yang tulus. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Rambu Nitbani. Dan saya Afonso de Araujo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Hai, ikutin ini. Sekarang kita mau syuting Bapote TVRI NTT, so let's go. Bring the band in. Beta Hilmi Boksen, host Bapote NTT. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Bapote di TVRI NTT setiap Senin jam 3 sore. Terus kalau kita